Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya akan memberikan materi tentang manajemen puskesmas. Jadi manajemen puskesmas ini adalah hal yang sangat penting di dalam sistem yang berlaku di puskesmas. Apa itu manajemen puskesmas? Maka simak uraian saya tentang manajemen puskesmas. Dan salah satu yang terpenting dari hal ini adalah bahwa manajemen puskesmas adalah materi yang disampaikan pada saat Bapak dan Ibu mengikuti materi pelatihan MP atau materi pelatihan manajemen puskesmas. Karena di sini menyangkut meliputi tentang bagaimana memanajerial puskesmas, baik dari hal leadership, sistem, dan segalanya yang ada di sini. Baik, sebelum kita membahas sistem manajemen puskesmas, ada baiknya kita harus memahami siklus manajemen di puskesmas, di mana siklus manajemen puskesmas tersebut harus mempunyai sistem perencanaan yang matang, baik dari perencanaan puskesmas atau P1, penggerakan dan pelaksanaan atau P2, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas atau P3. Ini materi saya ambil dari referensi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan beberapa Permenkes 75, Permenkes 46, Permenkes 39, dan Permenkes 44 tahun 2016. Kemudian juga meliputi dari Permenkes 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal puskesmas. Oke, baiklah. Manajemen puskesmas merupakan serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif harus mempunyai tujuan. Tujuan dicapai melalui proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan bermutu. Jadi saya saya hitami baik dan bermutu berdasarkan hasil analisis situasi atau evidence base. Dikatakan efisien karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar dalam mewujudkan target kinerja. Jadi kalau kita merujuk kepada Permenkes 44 ya, tentang manajemen puskesmas. Ini sistemnya. Jadi yang paling atas itu kepala puskesmas, kemudian di bawahnya itu ada UKM esensial, pengembangan, UKP, lab kefarmasian, jaringan dan jejaring, dan mempunyai garis koordinasi kepada kepala tata usaha puskesmas yang membawahi kepegawaian, rumah tangga, simpus, dan keuangan. Siklus manajemen puskesmas. Jadi kita juga harus memahami apa itu siklus manajemen puskesmas. Itu diawali dengan perencanaan, kemudian penggerakan. Jadi perencanaan ini P1, penggerakan adalah P2. Pelaksanaan dan penilaian. Jadi perencanaan itu P1, penggerakan, pelaksanaan P2, penilaian adalah P3. Dan ini siklus ya, berputar. Jadi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, penilaian kinerja, kemudian untuk di tahun depan itu masuk lagi perencanaan. Karena perencanaan akan yang kita buat di tahun yang ke depan adalah hasil penilaian kinerja di tahun sebelumnya. Contoh,
Untuk perencanaan kegiatan di tahun 2021, maka kita membuat perencanaan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2019. Kemudian kita lakukan penggerakan dan pelaksanaan. Penggerakan dan pelaksanaan ini dapat berupa Lokmin, Loka Karya Mini, lintas program, lintas sektoral, maupun rapat-rapat pralokmin dan rapat-rapat puskesmas lainnya. Kemudian dari penggerakan dan pelaksanaan itu kita melakukan suatu penilaian kinerja. Jadi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan kita harus memiliki evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari semester 1, semester 2, tri semester 1, tri semester 2 maupun triwulan semester 1, triwulan semester 2, triwulan semester 3 dan triwulan semester 4. Jadi kemudian evaluasi itu akan juga bisa menghasilkan untuk perencanaan di tahun kedepannya lagi. Semua hal siklus ini harus melalui suatu sistem atau pengawasan dan pengendalian. Jadi ini siklusnya. Dan dalam membuat siklus ini kita harus memiliki data. Data adalah hal yang paling penting dalam suatu sistem manajemen puskesmas. Data yang kita ambil berupa data dasar yang mencakup identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas meliputi manajemen puskesmas, gedung, sarana puskesmas, jejaring puskesmas, lintas sektoral serta potensi sumber daya lainnya, sumber daya manusia kesehatan dan ketersediaan dan kondisi peralatan puskesmas. Jadi data tersebut bisa juga berupa dari data UKM esensial maupun data UKM pengembangan. Di dalam data UKM esensial itu adalah promosi kesehatan, program dari Promkes, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan gizi, KIAKB, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveillance dan sentinel SKDR, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Untuk data UKM pengembangan kita bisa mengambil dari capaian upaya kesehatan sekolah UKS, kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan lanjut usia dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan puskesmas. Kemudian juga ada berupa data dari data UKP antara lain kunjungan puskesmas, pelayanan umum, kesehatan gigi dan mulut dan rawat inap, UGD, kematian dan lain-lain. Bisa juga yang kelima data keperawatan, kesehatan masyarakat, data laboratorium dan kefarmasian. Kondisi keluarga di wilayah kerjanya yang diperoleh dari profil kesehatan keluarga atau Prokesga atau PISPK. Jadi sebelum kita lanjutkan pemirsa jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung perkembangan channel manajemen puskesmas. Jadi kita di sini juga harus mengetahui apa itu SPM dan PISPK. Jadi yang ada jenis-jenis pelayanan dasar pada SPM di daerah kabupaten kota terdiri dari atas. Satu itu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau Human Immunodeficiency Virus yang bersifat peningkatan promotif dan pencegahan. Kemudian untuk PISPK kita punya 12 indikator ya, yaitu keluarga mengikuti KB, ibu bersalin di Vaskes, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, memantau pertumbuhan balita tiap bulan, penderita TB paru berobat sesuai standar, gangguan jiwa berat
tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, keluarga mempunyai akses untuk menggunakan jamban sehat, sekeluarga menjadi anggota JKN atau ASKES. Baiklah pemirsa, mungkin materi MP berakhir sampai di sini. Masih banyak lagi materi-materi MP menarik lainnya dan akan dilanjutkan dengan materi MP part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Manajemen Puskesmas ini bisa berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.